Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita kembali lagi boleh beribadah dalam ibadah gerakan pembawa sulu yang perdana. Kita sudah sebulan yang lalu kita tidak beribadah, mungkin hampir sebulan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita lagi boleh beribadah kepada Tuhan walaupun lewat daring, tapi kita bersyukur bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami akan berseru saat badai datang menderung di dalam kehidupan kita. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Sebab di dalam kehidupan kami hanya perlu Engkau Tuhan, yang selalu menopang dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau.
kesempatan malam hari ini, ada waktu bagi kita sekalian untuk berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini ada waktu bagi kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas segala semuanya yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita boleh ada. Kalau sampai hari ini kita boleh kuat. Karena kita yakin dan percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar dari segala apapun itu. Sebab kami tahu dalam kehidupan ini kami hanya perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan untuk bisa menjalani segala kegiatan kami di kehidupan ini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita katakan pada malam hari ini bahwa kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah segala penyembahan kami, puji-pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Demi nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya kena percaya kita pada malam hari ini rindu sekali bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu pujian yang rindu sekali kita nyanyikan pada malam hari ini, yaitu Allah sanggup di dalam segala perkara. Kita angkat pujian ini. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorai kita, dengan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari kita katakan malam-malam hari ini, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali kita katakan, Allah sanggup, Allah segala perkara, dulu, sekarang, dan selama. Kuasanya apa? Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sekali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya kita akan terus lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini pujian yang berkata, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan mata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan mata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Marilah kita bertepuk tangan bersama. Kita tinggikan Raja mulia itu, anak domba itu yang telah duduk di pangkuan Bapa.
lagi kita katakan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita telah berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita, agar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita itu boleh dapat tertanam dan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita angkat pujian, diam di hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali kita akan puji, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saat ini ada kesempatan lagi untuk kita untuk berdoa kepada Tuhan. Menaikkan segala pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk permasalahan yang ada. Dan juga kita berdoa untuk COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Mari kita katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan di orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini telah terpapar oleh COVID-19. Mari kita berdoa buat mereka. Biarlah Allah ada bersama-sama dengan mereka, melawat mereka, dan selalu melindungi mereka. Doa firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saatnya kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan bahagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur karena betapa baiknya Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus lagi Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan kami baca dan mendengarkan uraiannya akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai pemuda-pemudi yang tergabung dalam gerakan Membasulu Koros 1 Palu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kiranya firman disampaikan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rekan-rekan gerakan Membasulu yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang dibuat oleh gerakan Membasulu misi lintas batas. Maka pada malam hari ini saya mengambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sebagai firman untuk kita renungkan bersama-sama sesuai dengan misi yang tema yang diberikan kepada kita. Mandat misi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik atau sebelum ia terangkat ke sorga. Saya baca sekali lagi, dia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini merupakan ayat kunci dari Kisah Rasul ini. Karena tujuan utama daripada baptisan dalam Roh ialah supaya setiap pengikut Kristus menerima kuasa untuk bersaksi bagi
Yesus Kristus. Maksudnya supaya orang-orang yang terhilang dapat dibawa atau dimenangkan bagi Yesus Kristus, dan mereka akan mengenal siapa Yesus sesungguhnya, siapa Yesus sebenarnya. Mereka boleh memuji Dia, mereka boleh mengasihi Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan juru selamat mereka masing-masing. Nah, sebagaimana tentunya kita sebagai orang yang telah menerima Dia, kita pasti taat dan sungguh mengasihinya. Melakukan misi bukan bergantung kepada hebatnya sebuah program, tetapi bagaimana efektifnya program-program yang telah dibuat agar dapat memperkenalkan Yesus Kristus kepada dunia ini. Bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah tugas yang sangat penting bagi umat manusia. Karena di dalam Yesus Kristus itulah semua kebenaran diperoleh. Karena Yesus Kristus adalah Injil kebenaran yang harus diberitakan agar dunia mengenal Dia, mengenalnya. Demikian, tentu kita tidak hanya berdiam diri saja ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Tidak, kita tidak hanya berdiam di tempat, tetapi kita harus keluar, harus melintasi segala sesuatu yang seakan-akan menjadi gap, menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Dalam artian bahwa menjadi saksi bukan harus ke luar negeri atau ke luar pulau, ke tempat lain sebagainya, tetapi di sekitar kita ini ada banyak hal yang seringkali membatasi kita sehingga kita tidak mampu dan kita tidak bisa untuk melakukan tugas panggilan untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Dan untuk menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus terlebih dahulu tentu diperlengkapi dengan kuasa yang berasal dari Tuhan Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Dia akan memberikan pengertian bagi setiap orang yang percaya. Dia akan mengajar kita, mengajar orang-orang yang menerima Dia, dan juga menginsafkan seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita menerima Dia, menyampaikan sesuatu, maka Roh Kudus itulah kembali menunggur mengingatkan bahwa saya telah berdosa, saya telah berbuat dosa. Maka oleh karena itu saya harus bertobat. Mengapa kita harus butuh akan kuasa Roh Kudus dalam melakukan misi Kristus? Karena kita butuh pimpinannya. Dan Dia akan memberikan keberanian untuk memperkenalkan Yesus Kristus bagi dunia, dan secara khusus tentu di sekitar di mana kita tinggal. Kepada siapa saja, tanpa mandang suku, tanpa mandang etnis dan bahasa. Keberanian sangat diperlukan dalam menyampaikan kebenaran tentunya. Menjalankan misi Allah kita akan banyak menemukan tantangan-tantangan. Sehingga dalam menjalankan misi Allah diperlukan pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa penyertaan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan diberanikan, kita tidak akan mampu untuk menyatakan kebenaran itu. Dan itu telah dialami oleh para murid-murid Yesus itu sendiri. Penjangkauan jiwa-jiwa merupakan bahagian dari kegiatan misi yang berkaitan dengan pertumbuhan gereja. Ya, sama halnya di gerakan Bawasulu, ya tentunya tidak akan bertumbuh tanpa ada upaya-upaya penyampaian daripada kebenaran Injil Yesus Kristus. Tentu satu dengan yang lain mengajak mari kita untuk datang beribadah. Di dalam penjangkauan jiwa-jiwa sangat perlu diperhatikan baik itu dari segi etnis, bahasa maupun budaya. Karena kekristenan itu bersifat eksklusif. Ya, hal ini dapat dilihat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang 6.
yang mengatakan bahwa di luar Yesus Kristus tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Artinya keselamatan itu tidak diperoleh di tempat lain selain di dalam Yesus Kristus. Maka oleh karena itu misi harus dilakukan secara inklusif. Dalam pengertian lain bahwa perlu membangun sebuah dialog atau percakapan yang bertujuan membangun keberadaan dari sisi kemanusiaan itu sendiri. Maka dengan demikian mereka merasa dihargai, mereka merasa dihormati, dan juga merasa diterima di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia. Sama halnya juga tentunya kita. Sebelum kita dulu percaya kepada Kristus, ketika orang datang kepada kita, berbicara kepada kita, ya tentu mereka juga berbicara, berdialog dengan cara-cara yang baik, melihat mengenai keberadaan kita masing-masing. Hal-hal tersebut dilakukan oleh Rasul Paulus agar Injil sampai ke ujung bumi. Dan mereka telah melakukan hal yang sama. Karena pelayanan misi bukan saja menjangkau manusia secara rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Karena eksistensi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan sebagaimana dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Jadi misi masa kini masih sangat perlu memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Saya bangga melihat apa yang telah dilakukan oleh Gerakan Basulu Korop 1 Palu ketika ada bencana tanpa diperintah dan secara terorganisasi terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti penggalangan dana, ya, bahkan berkorban untuk melakukan sesuatu, ya, untuk memberi bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ya, memang tujuan kita secara rohani, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan jasmani pun juga perlu menjadi perhatian untuk kita melakukan. Itu satu bahagian yang kita lakukan untuk melakukan pelayanan, menjadi saksi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal lain yang perlu diperhatikan di dalam penjangkauan misi Kristus adalah perlu adanya sebuah pemuridan. Dan setiap jiwa yang sudah menjadi murid, dia pun akan memuridkan yang lain. Demikian seterusnya. Sehingga berita Injil, kebenaran itu akan terus sampai kepada siapa saja. Nah, Tuhan Yesus hanya melatih 12 murid. 12 murid ini telah tersebar ke berbagai daerah, ke berbagai negara, melintasi segala sesuatu, suku, budaya, dan mereka memberitakan Injil itu sendiri. Nah, di kalangan kaum muda juga dengan kegiatan-kegiatan seperti dalam gerakan Pembawa Sulu, tentu tidak selamanya pengurus gerakan Pembawa Sulu ini akan menjadi pengurus. Ya, tidak selamanya akan menjadi pelaku-pelaku pekerjaan yang ada di dalam Koros ini juga. Ya, ada masanya. Nah, oleh karena itu perlu mempersiapkan jadi murid yang akan menggantikan berikutnya dan mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menyampaikan Injil kepada semua orang berarti terjadi sebuah komunikasi lintas budaya, lintas batas di mana si pemberita dengan penerima berita terdapat budaya yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku pengikut Yesus, dia tidak pernah merasa rendah diri alias minder di hadapan orang. Dia akan selalu diberanikan, dia akan selalu dimampukan, dia akan selalu memiliki kekuatan karena roh telah yang berdiam dalam kehidupan di dalam dirinya, itulah yang menolongnya, memberanikannya, yang telah mengajarnya untuk menyampaikan kebenaran Injil daripada Yesus Kristus. Namun kenyataannya ada banyak orang yang merasa tidak layak untuk melayani dengan berbagai alasan yang disampaikan. Memang hal tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena di dalam Alkitab pun para nabi dan para rasul merasa tidak bisa berbicara untuk menyampaikan perkataan Allah
kepada dunia seperti Musa umpamanya, Yeremia, Petrus. Namun akhirnya mereka juga bisa karena Allah tidak membiarkan mereka sendirian dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Nah, tentu kita juga akan diberi kemampuan seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan misi Allah yang mulia itu. Ketika firman Allah datang kepada Yeremia, maka Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Itu kalau kita baca dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Ya, itu yang dikatakan dalam firman Allah. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7 juga berkata, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kusuruh, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia ketika dia diminta Tuhan Allah untuk pergi. Ya, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya masih muda. Ya, seringkali kita mungkin merasa karena kita masih muda sehingga tidak berani bicara dan sebagainya. Namun ketika kuasa roh Allah menguasai kehidupan kita, kita pun akan dimampukan, kita pun akan diberanikan. Karena bukan kita yang berbicara, tetapi Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itulah yang akan berbicara. Seringkali memang terjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita. Kita tidak pernah mungkin belajar tentang berpikir, tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang untuk berbicara tentang Yesus Kristus, seringkali kata-kata itu keluar seperti air mengalir. Demikian. Dan orang yang mendengarkan itu, merasa kagum. Dan mereka boleh mengatakan benar. Demikian seperti itu. Nah, oleh karena itu, kaum muda, kaum Gerakan Mbak Sulu yang ada di Korps 1 Palu ini, mari kita buat sebuah komitmen. Jangan ditunda. Sekarang ini kita buat komitmen dan katakan, oleh kekuatan daripada Roh Kudus Allah, aku mau pergi menjalankan misimu yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan di pulau sana, atau di negara lain, atau di negara mana, tapi di sekitar di mana aku berada, di lingkungan di mana aku berada. Barangkali mungkin di tempat kerja, barangkali mungkin di kampus kita, di sekolah, atau di sekitar di mana kita tinggal. Ada orang-orang yang mungkin sulit untuk kita jangkau oleh karena hal-hal mungkin beda suku, beda bahasa, ya, etnis dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus berani melakukan itu, dan berita kebenaran dari Yesus Kristus kita harus sampaikan. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa menjadi orang yang tidak bisa, karena anak-anak Tuhan akan selalu diperlengkapinya. Oleh karena itu kalau kita membuka diri kita, membiarkan Allah untuk masuk dalam kehidupan kita, maka kita pun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pemuda-pemudi sekalian yang tergabung di Korps 1 Palu. Dan kami percaya Anda akan terus menjadi terang pembawa sulu itu bagi dunia ini dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan bahagian firman-Mu. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini, bagaimana kami untuk menjadi saksi Yesus Kristus melintasi batas. Seringkali ada hal-hal yang begitu kecil di sekitar kami yang membuat kami tidak berani, membuat kami tidak mampu untuk melakukan, untuk menyatakan kebenaran Yesus Kristus. Tolonglah kami, kuatkan kami sebagai pemuda-pemudi agar terus menjadi saksi-Mu, menjadi pemuda-pemudi pembawa terang ilahi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di kampus, di pekerjaan, bahkan dimanapun kami berada. Oleh karena itu, terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Amin. Rekan-rekan gerakan Umbas Hulu, untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang kita semua untuk berdiri untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan pengantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.